Bapak Sia itu mengundang, mempertemukan niatnya dengan Peggy Cianjur dan Egy Riprah. Tujuannya apa? Sedangkan Peggy Setiawan itu masih trauma gara-gara mereka lah nama yang sama. Peggy Setiawan, Kuli Bangunan ditumbalkan. Jangan harap, walaupun mau carmuk, mau dihormati, ya jangan gila hormat, ya jangan gila hormat, paham? Ya jangan sok-sok gila hormat di Indonesia ini. Ada alasan tertentu, maka digorenglah sama kalian dan kru-kru Pradi serta Nikita Mirzani. Ya, jangan melencengkan dari soal itu. Ya, jangan melencengkan itu. Ditolaknya undangan Bapak Sia karena ya Bapak Sia menghadirkan yang namanya Peggy Cianjur dan Egy Riprah. Sedangkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan korban karena ulah mereka. Jadi mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya ku Bapak Sia. Ya, itu hanya itu saja. Oke, salam waras ya. Hai guys, balik lagi di Uki Calvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya guys ya. Kita lanjutin lagi kasusnya Vina di hari ini apa? Kamis ya, hari Kamis guys. Mudah-mudahan kalian hari Kamis ini hari yang berkah buat kalian ya guys ya. Yuk kita lihat kelanjutannya guys seperti apa videonya. Nah sekarang kesaksian Dede makin mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga kalau dalam pandangan saya ini kesaksian Dede ini harus disambut gembira oleh semua. Oleh keluarga terpidana sudah otomatis dong, karena merasa yakin bahwa keluarganya tidak bersalah. Oleh keluarga Vina juga harus disambut. Andai kata itu pembunuhan, berarti yang ditahan ini, yang dipenjara ini, yang dipidana ini, yang dihukum ini bukan pembunuh yang sebenarnya. Berarti ada pihak yang berkeliaran, andai kata pembunuhan. Nah kemudian oleh Farudiana menurut saya juga harus disambut. Berarti keterangan-keterangan yang selama ini dibawa oleh AF mungkin ya melalui salah seorang anggotanya Farudiana yang biasa rajin ke lokasi setim, bisa jadi keterangannya AF bohong nih, bisa jadi gitu loh. Diduga keterangan AF bohong deh. Kalau keterangan Dede kan sudah diakui bohong. Nah kalau keterangan AF diduga bohong, kalau keterangan Dede sudah jelas Dedenya yang aku bohong, berarti apa katanya? Kalau kata istilah orang Sunda, berarti Farudiana diprank dong oleh AF. Waduh, mungkin kan AF waktu itu kan sempat itu ya yang penggeledahan dia ya, yang waktu sama bawa cewek itu loh guys. Mungkin dendamnya ke situ sih. Jadi pas ada tragedi kayak gini tuh kayak dia memanfaatkan waktunya gitu ya. Dan anehnya pada waktu itu mungkin Pak Rudiana ini langsung percaya mungkin. Dibuka seperti itu, diduga ya guys ya. Kebohongan ini berdampak pada produk hasil analisa telaah jaksa yang melahirkan P21, melahirkan tuntutan, melahirkan dakwaan. Dari dakwaan, dari tuntutan, melahirkan vonis hakim. Loh, kalau begitu ini nggak main-main. Polisi yang menyelidiki dan menyidik, jaksa yang menuntut, hakim yang memutus. Nah, menurut kalian gimana nih ya? Baru berpikir apakah korban ini Eki sudah pernah diperiksa DNA ini benar nggak putranya si Pak Rudiana? Atau mungkin bisa juga bukan putra kandung, atau bisa juga mungkin saudara tapi jauh di situ. Itu DNA harus dibuktikan. Vina juga sama. Apakah Vina ini korban putra dari siapa orang tuanya tadi? DNA dibuktikan di situ. Karena kalau kita lihat asal katakan ini Vina ini Eki, itu kan kasat mata. Ya, jadi untuk scientific crime investigation ini harus dilaksanakan secara pelan-pelan, secara teliti, membuktikan dari awal. Waduh, menurut kalian gimana nih? Sependapat dengan orang barusan ya? Kan ada isu, kalau di isu yang dikembangin kan, oh apa namanya, Eki ada yang ngancam,
ada geng lain yang tersinggung atau merasa pinanya direbut, bener nggak sih itu? Kalau di tahun itu saya kurang tahu ya, cuman memang almarhum dulu memang berani orangnya. Oh, Eki ya? Eki berani. Berani dia dulu. Berani gimana sih maksudnya? Dalam artian kayak nyetir motor juga kan kadang ugal-ugalan gitu. Ingat ugal-ugalan siapa tahu emang bener kecelakaan guys, jadi karena terlalu ini ya ugal-ugalan cara so-soan syarat gitu mungkin ya. Jadi anaknya agak nekat-nekat Ya, sedikit. bener, meninggal. Nyalinya gede lah gitu. Oh, nyalinya gede. Jadi nyalinya itu salah satunya kalau naik motor gas terus. Tahu saya. Oh, dia kalau naik motor berani kenceng ya? Berani. Oh, karena nyalinya tinggi. Kalau berkelahi Eki pernah nggak? Yang saya tahu enggak sih. Belum pernah ribut kan? Belum pernah ribut. Iya Di sih. depan saya gitu kayaknya nggak pernah. Iya, belum pernah Eki terlibat keributan dengan siapapun kan? Oh, belum. Disebut punya nyali itu adalah Eki itu nyali pakai motor. Ya, Nyali pakai motor. Kalau pakai motor, pernah boncengan sama Eki? pernah. Kenceng. Kencang. Vina meninggal bukan karena kecelakaan. Itulah pernyataan dari keluarga Vina maupun dari kuasa hukumnya. Inilah hasil visum repertum yang dilakukan setelah dilakukan pembongkaran kuburan pada tanggal 6 bulan September 2016. Ya, ini visum et repertum atas mayat pada saat itu. Dan kesimpulannya saya bacakan, kesimpulan isi dari visum. Pada mayat perempuan berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atau tengkorak, juga patah tulang rahang bawah, trauma tumpul pada paha kanan, tungkai paha kanan yang ditandai luka terbuka, dan tungkai tangan kanan, patah tulang paha kanan, dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi patah tulang di mana-mana, ya. Kemudian yang terakhir adalah disebutkan dilakukan pemeriksaan apus lubang sensitif dan ditemukan sperma pada apus lubang sensitif dari korban. Ditemukan sperma. Nah itu kan siapa tahu bukan pemerkosaannya, tapi hubungan suka sama suka, karena kalian bisa ngeliat ya, bukannya aku ini ya dugaan ini mah, karena si Eki itu lihat aja sama yang dulu tuh siapa namanya, Mega ya, apa siapa ya dulu yang namanya, aku lupa deh namanya, bukan Mega, siapa ya namanya, yang ada fotonya tuh loh guys, kan itu kan dia kayak nyerocos gitu aja loh, langsung gitu lah adegannya kayak nggak senonoh itu loh sama mantannya si Eki itu loh. Jadi nggak heran kalau sama Vina seperti itu guys, menurut aku seperti itu ya. Ada skenario yang dibuat Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Ini penjelasan pakar hukum Frederick Yunadi. Tuh ini kapan Saya masuk penjara nih sependapat orang ya. dengan Bu Elsa bahwa kliennya Ibu Ibtu Rudiana itu adalah selaku ayah daripada korban Eki. Tentu dia itu emosi dan tentu dia itu sakit hati, berusaha ikut membantu bagaimana bisa menangkap pembunuh sebenarnya terhadap dirinya, putranya. Cuma kan katanya kan nggak boleh ya untuk mengikuti gitu ya. Atau dalam hal ini Kanit Serseum kan gitu. Apalagi terhadap Polda, Polda aja sebagai dir yang sebagai kombes, pengaruhnya nihil, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Sehingga dengan menyatakan bahwa di mana si Rudiana diduga melakukan skenario, menyusun dan sebagainya, silakan aja dibuktikan. Nah, menurut kalian gimana nih? Setuju nggak dengan si bapak tua ini? Ya kayak si Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga. Pengacara yang ngigil, pengacara yang ngigil. Si Rasman. Terus siapa sih Elsa Sari? Kayak Atun ya mukanya. Dia sih males banget. Begitu itu. Wow, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Nah kayak gitu sekarang masyarakat kita. Waduh. Astaga. Ini siapa yang ngedit? Parah banget sumpah. Polri, Kompolnas, ke siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi
yang tetap bersikuku, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia dan segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikan. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Bunda kapan hamil? Kiamat. Aku dari Aceh, ujung Indonesia. Kok jangan nanya hamil ya. Jijik aku, muak aku kalimat hamil. Ya udah gak hamil lagi aku. Kok pikir enak hamil? Menurut pendapat kalian gimana nih guys tentang video ini ya? Apakah kalian punya pendapat tentang Ibtu Rudiana dan Eki ini guys? Ya tadi kan setelah podcast sama itu temennya si Eki katanya Eki beneran udah meninggal. Nah buat kalian gimana nih? Masih percaya nggak Eki masih hidup apa enggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.